Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar adil ya. Biar nanti ngeditnya susah kan ya. Iya. Editornya nanti cucut gitu. Oke, balik lagi ke segmen yang kita masih belum mikir namanya apa nih. Iya, tapi bertahan ya, lumayan udah 3 episode alhamdulillah. Ya, alhamdulillah viewernya masih bertahan juga. Masya Allah, ternyata banyak yang suka. Wah, senang banget. Iya, 4 orang. 4 orang. 2 kameramen. 2 kameramen, 2 penonton. 1 monitor, 1 penonton. PD kan boleh dong. PD. Iya. Kayaknya banyak yang suka deh. Iya. Iya, jadi nanti buat mungkin ada yang mau usul nama segmennya apa, komen di bawah ini. Itu juga kalau belum ada sih, siapa tahu pas Abid ngedit udah ada namanya. Ya terserah Abid pokoknya lah. Ya pokoknya nanti ditentuin, kalau nanti yang terpilih kita hadiahkan dia namanya dipakai di sebagai apa namanya? Nama pilihannya ya, bukan nama dia ya. Nama programnya dipakai. Kita taruh dalam buku. Wah, apa sih? Yasin. Yang fotonya hitam putih ya. Terakhir. Hitam putih. Iya. Aku langsung kebayangin foto Ustadz Falik hitam putih ya. Parah. Nah, kayak orang-orang Cina kan gitu Nah, kan. berarti aku harus pakai Dia gak cocok Pak dalam surat Yasin. Enggak cocok. Cocoknya di restoran, Nat. Pakai peci. Cocoknya di restoran. Berdiri sejak 86. Bener cocok di restoran kan. Eyang Felika. Iya. Kita akhirnya kalau lihat ada foto begitu gak jadi masuk. Oh, minyak babi kayaknya nih. Oh, iya. Di sini Bukan, kayaknya. itu tuh minyak gosok itu. Minyak gosok. Oh iya bener. Ada tuh. Minyak angin ya, orang Jawa suka minyak angin ya tadi. Ya, minyak angin, minyak gosok, obat sakit perut tuh ada fotonya juga. Iya, Kenapa harus ada fotonya sih? Itu betul. Iya bener ya. Apa harus Yang boya yang agak bergengsi dikit, obat kuat. Kenapa orang Cina tuh mendominasi di setiap koran tuh loh berita meninggal? Iya. Kenapa, Tat? Apa keuntungan buat mereka? Iya. Apa? Emang budaya gitu, Tat? Ya budayanya supaya memberitahu pada orang ya, supaya ya ini sudah meninggal, tapi kan yang paling utama kan yang itu tuh, yang ditinggalkan tuh banyak tuh. Oh iya. Keluarganya. Oh, giliran nikah nggak undang-undang ya? Nggak undang-undang. Sepi keluarga kecil di pulau terpencil gitu kan biasanya gitu. Ya ampun. Ustadz Felix dulu waktu nikah pakai adat apa? Pakai adat Islam tentu saja. Oh, nggak ada, ada kayak Jawa lah. Jawa. Tapi ada Jawa juga enggak sih. Nggak Gimana siraman ya? gitu nggak ada gitu? Nggak ada. Jadi kita pokoknya yang super simple aja. Pokoknya saya udah batasin. Pokoknya jam 3 semuanya keluar dari rumah. Jangan lama-lama. Antara Karena prinsip sama belum ada duit ya. Iya. Karena saya nikah bukan Anda, saya pengen cepat. Ya, walimah itu penting disiarkan ya. Disiarkan. Loh, Jangan datang tapi. Lihat akhwat nyemplung sawah pakai kosaki aja gak kuat. Apalagi udah halal kan? Apalagi berenang ya. makanya jam 3 kalian pergi semua. Atau ganti tema ini aja, Po. Jangan. Oke, hari ini kita mau ngobrolin soal hiburan. Ya. Ya, jadi ada yang nanya soal masih bisa nggak sih dia tuh menghibur diri setelah ngaji? Karena dia kadang bingung. Dia bahkan nggak bisa membedakan gini, hiburan itu apakah dari nafsu sebenarnya atau emang udah kebutuhan? Karena takutnya apalagi kan sempat tuh kita tahu bahwa Rasulullah bilang ke istrinya bahwa la rohata ba'dal yaum, di sini nggak ada waktu istirahat lagi. Dia kayak kalau dia tuh istirahat kayak dosa banget gitu loh. Nah, apakah hiburan itu diperbolehkan dalam Islam? Itu tuh bagian dari kebutuhan atau cuman nafsu aja gitu kan? Ya. Ada banyak ya kisah tentang Rasulullah dan obrolannya dengan para sahabat, dan saya pikir ini adalah sebagai suatu kekayaan ya, orang melihat bagaimana caranya Rasulullah itu menanggapi satu peristiwa, dan Rasulullah itu senantiasa balance dalam menghadapi segala sesuatu. Contoh ya, ada orang yang datang dengan satu pertanyaan yang sama tentang misalnya, ya Rasulullah apa amal yang terbaik? Tapi mereka menjawabkan jawaban yang berbeda-beda. Sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan orangnya. Oh. Ternyata Rasulullah customize. Ketika ngeliat orang ini kayaknya dia perlunya ini deh. Maka Rasul kasih ini. Ada orang yang datang, ya Rasulullah apa amal terbaik? Salat di awal waktu. Ada lagi orang datang, ya Rasulullah apa amal yang terbaik? Berbaik pada istrimu. Ini berbeda-beda, ternyata ada yang berbaik pada istri, ada amal yang terbaik, tergantung customize orangnya. Nah, berarti kalau ada orang yang sholat di awal waktu, mungkin dia masih melalaikan sholat di awal waktu. Tapi kalau misalnya ada orang datang ketika dia bilang, oh kayaknya lebih baik pada istrimu tuh bagus deh. Nah, bisa jadi kita tahu apa yang terjadi di rumah tangganya misalnya. Sholatnya mungkin rajin tepat waktu, tapi ada masalah di rumah tangga. Betul. Sama kayak kisahnya Abu Darda dan Salman Al Farisi. Itu kan ketika satu waktu Salman itu datang ke tempatnya Abu Darda, ketemu istrinya tuh kayak bajunya tuh kayak nggak layak untuk dipakai kira-kira gitu. Lalu kemudian Salman nanya, sebentar,
Mbak kira-kira gitu ya. Itu Abu Darda ada nggak sih gitu kan ya? Oh ada di belakang tuh saudaramu. Emang ada apa? Ya nggak tahu lah pokoknya dia tuh setiap kali siang dia puasa, malamnya dia tahajud. Waduh. Jadi kayaknya aku ya itu tanda simbol itu kan ya. Ya jadi aku nggak. Jadi ngomongnya tuh agak sensi gitu ya. Siang puasa, malam tahajud. Iya, kira-kira gitu. Kira-kira gitu nemenin. Soalnya kan nemenin. Maka Salman tuh ketika mendengarkan kayak gitu kan, mendengarkan bahwa kayaknya ini ada sesuatu yang salah deh. Mungkin Abu Darda merasa bahwa dalam level dia nggak ada masalah, tapi istrinya mendapatkan satu impresi yang lain. Nah, maka dia bawa makanan ke tempatnya Abu Darda, dia bilang, "Abu Darda makan yuk." Abu Darda bilang, "Soalnya saya lagi saum. Saya nggak akan mau makan kecuali kamu ikut makan." Maka Abu Darda ikut makan bersama Salman Al-Farisi. Dia ngebatalin puasanya sunahnya. Ngebatalin puasa sunahnya. Kemudian setelah itu Abu Darda ini sama Salman sampai malam. Jadi ngobrol-ngobrol sampai malam. Sampai malam kemudian Abu Darda ini bilang, "Saya mau sholat dulu." Enggak, kamu tidur aja. Sholat malam. Setelah itu dia bangun lagi, mau sholat. Enggak, tidur aja kata Salman. Tidur aja sampai pagi menjelang subuh baru kemudian Salman, "Yuk kita sekarang tahajud." Nah, maka kemudian setelah itu Salman berkata, "Abu Darda, Tuhanmu punya hak terhadap kamu." Salman berkata kepada Abu Darda, "Tuhanmu punya hak terhadap kamu, tapi dirimu dan keluargamu juga punya hak terhadap kamu." Nah, ternyata kemudian Abu Darda ini merasa ini kayaknya ada sesuatu yang salah di sini. Malah gitu ya. Iya, ini kayaknya saya merasa kayak nggak soleh gitu. Dia lapor pada Rasulullah. Ternyata Rasul ngasih tahu yang sama. Bahwa kamu jangan cuman memikirkan haknya Allah. Memang haknya Allah ada pada dirimu, tapi haknya keluargamu juga ada pada dirimu. Nah, ketika Rasul ngomong misalnya la rohata ba'dal yaum misalnya, tidak ada istirahat setelah kemudian hari ini. Nah, berarti Rasul ngomongnya pada kondisi apa? Pada konteks apa? Dan bukan berarti lantas seseorang itu tidak bisa untuk memberikan waktu pada dirinya, waktu pada keluarganya dalam hal misalnya contoh hiburan. Bahkan Rasulullah itu di kisah yang sangat terkenal bersama Aisyah itu pernah nonton orang-orang berkulit hitam gitu kan ya, untuk bermain tombak. Nah, dan itu dijadikan sebagai sebuah pertunjukan dalam tanda kutip. Dan itu nenek moyangmu itu ya? Iya, yang lagi main tombak tadi. Nenek yang main tombak tadi kan ya. Nah, tapi dia yang tadi ya tepuk tangan. Kan, ya. Jadi artinya tapi Aisyah bayar tiket ke aku. udah ya. Parah, istri Nabi digituin. Dan Bunda Aisyah tuh kemudian berada di punggungnya Nabi. Lalu kemudian sudah selesai ya Aisyah. Kata Aisyah, "Enggak, saya mau nonton lagi." gitu kan ya. Dan itu momen romantisnya dia dengan Rasulullah. Gitu kan ya. Senang gitu kan berada di pundaknya Rasulullah, bisa ngelihat pertunjukan, dan itu adalah hiburan bagi mereka. Tapi dalam waktu yang lain ada orang nanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya minta izin untuk bertamasya, untuk rihlah." Maka kata Rasulullah, "Rihlahmu adalah jihad." Mungkin karena orangnya terlalu banyak rihlah. Nah, kalau kita yang nanya pada Rasulullah, maksudnya rihlahmu adalah jihad tuh kamu jihad sana gitu ya. Tamasyanya orang-orang beriman itu adalah jihad. Jadi kalau mau kamu tamasya pergi sana. Gitu. Mungkin karena dia dilihat pada waktu itu terlalu banyak hiburan gitu kan. Gitu, ya. Nah, makanya kemudian kalau kita juga sama. Artinya yang menjadi problem selalu adalah kalau hiburan itu melalaikan kita daripada tugas utama. Alangkah indahnya ketika kita bisa menemukan bahwa tugas utama itu adalah hiburan. Itu idealnya indah, tapi tentu saja nonton gitu kan ya, lalu drama Korea, baca komik dan segala macam, main anime, game dan segala macam. Ya, kita tidak bisa bilang bahwa itu haram. Karena kalau kita bilang itu haram harus ada dalilnya. Betul. Gitu kan ya. Gimana kalau nanti gamenya atau filmnya, dramanya atau komiknya ada auratnya? Nah, nanti kita bisa bahas pembahasan yang lain lagi. Tapi aktivitas untuk berhibur atau entertain itu kita tidak bisa katakan haram selama dia tidak kecuali kalau dia melanggar syariat. Nonton tapi nonton yang nggak benar itu kan itu lain lagi nonton terus nggak sholat subuh. Waduh. Nonton bola jam 3 sampai jam 4, jam 4:45 selesai. Kalau disambi boleh nggak? Sambil sholat ada HP nonton bola gitu. Nah, itu kita perlu pertanyakan. Atau kita ganti aja nonton bola sampai sholat itu kan. Sama aja. Tapi aku pernah itu. Jangan tuh kecil ya pasti ya? Bukan. Pas di masjid, pas di pondok. Pas di pondok itu kan subuhnya agak panjang. Yang lain kan biasanya dipakai buat murojaah. Nah, habis subuh kemudian setoran. Lah itu lagi final Atletico sama Madrid. Kamu nonton. Aku nunggu iqomat sambil nonton bola. Itu berarti pahalanya 50 kali lipat. Tapi seenggaknya itikaf kan di situ kan. Iya. Untung gak jadi nabi ya. Rusak semua itu ya. Jadi balik lagi kalau salat
sholat tadi ya tentu setiap yang menghalangi daripada kekhusyuan harus dihindarkan sebenarnya. Tapi tadi kan bukan pas lagi sholat ya, tapi lagi qomat ya. Kita qomat juga sering WhatsApp gitu kan ya. Kita qomat juga sering melakukan hal yang lain walaupun ada keutamaan. Betul. Boleh nggak? Boleh. Tapi ada yang lebih utama. Nah, jadi kira-kira gitu. Oke, jadi tetap ya teman-teman, berhibur diri itu bukan sesuatu yang mubah. Nah tadi itu konteksnya lagi mubah, mirip sama pembahasan kita yang kemarin soal skincare. Mubah, tapi jangan sampai jadi sesuatu yang ketergantungan ya. Ketergantungan berarti kan kurang lebih rasa-rasa sunnah gitu ya. Betul. Nah itu kan berbahayanya di situ ketika harusnya dengan mubah rasa sunnah. Enggak, ketika mubah jadi ketergantungan, kok terasa sunnah gitu loh. Betul. Iya, seolah-olah kayak kalau nggak ada yang hilang. Itu kan mubah kan biasa aja. Betul. Ya kan kayak Ustaz, sendalnya mana? Hilang. Oh ya udah, kan gitu kan mubah kayak nggak harus sendal biru aku. Nah kadang kita kan kalau ketinggalan bola sampai marah-marah ke istrinya, kenapa nggak bangunin aku? Gitu. Itu kan berarti udah, ada apa dengan kemubahan ini? Nggak nonton di pekan ini kayak ada yang hilang. Ada yang hilang gitu ya. Aku nggak bisa belajar kalau tidak mendengarkan apa. Itu kan ada yang aneh gitu dengan kayak gitu-gitu ya. Ya betul, menghibur diri. Nah ada juga yang nanya kemarin, Ustaz kan sering mention One Piece. Ada kaitannya dengan ini, dengan sirah apa, dengan apa, kayak analogi itu One Piece tuh loh, walaupun gue gak ngerti ya. Nah ini saatnya gue mau nanya nih, tolong jelaskan saya. Seingat saya ya, suatu hari waktu zaman kecil, karena kan tontonan aku tuh gak terlalu suka yang terlalu ajaib-ajaib gimana ya. Contohnya itu Conan, karena kan ya ibaratnya detektif kelar. Kalau sial ya. Dia nggak nonton berarti. Conan tuh belum kelar. Iya, Conan tuh nggak kelar. Conan tuh belum kelar, bro. Jadi kesialan dia tuh masih berlanjut sampai sekarang. Iya kan, sekarang udah gede. Kemanapun Conan rihlah, ada yang mati. Conan itu baru tahu saya. Sial dia. Sial. Anak sial, kalau ada Conan, kamu jangan kesini. Kalau di Indonesia mungkin Fajri lah. Fajri, pantas Fajri kalau ngomong mulutnya nggak goyang ya. Syuk. Itu bapaknya. Bapak ini. Bapak Kogoro. Ini ya. Oh iya. Ya, oke. Tapi kayaknya biosnya nggak mempan deh kalau sama Fajri. Tebul ya. Tebus apaan? Dosisnya orang banyak lah. Harus dituluk. Ya, kita memang nuluk. Kita paling enak tuh ngomongin orang ya. Iya. Aduh, andai kata kita kenal sama viewers kita tuh pasti kita obrolin semua mereka tuh. Iya, betul. Kalian siap-siap aja siap-siap aja kalau ada yang nongol ya. Ya jadi itu kayak aku tuh nggak terlalu tahu One Piece segala macam karena itu tuh tontonan orang paling umumnya kayak Dragon Ball. Aku tuh Doraemon, karakter Sakura, Sailor Moon, Chibi Maruko-chan. Sailor Moon enggak. Arare. Di tempatku enggak ada SCTV soalnya. Enggak ada, Arare dia belum lahir. Hachi nonton. Hachi anak yang semata. Aku nonton openingnya aja gak kuat aku. Ini apa sih? Anak yatim ya berarti. Hachi tuh kayak drama Korea versi anak-anak kan ya sih. Hidupnya tuh drama abis gitu, enggak ada. Kayak Osin gitu ya? Iya, lebah peramas gitu. Pas cantum nangis nonton Hachi. Hah? Nangis. Iya, kayaknya dia gak bisa ketemu mamanya. Aku tuh kalau ngeliat mamaku kayak, mama gak mau ngangkat Hachi. Kasian mama. Aku jadi tau kenapa Gochi itu jadi drama gitu ya. Rupanya dia rupanya. Oh, makanya Gochi gak mirip bapaknya, gak mirip ibunya. Miripnya Hachi mukanya tuh muka Hachi. Hachi bener ya. Muka Hachi yang sedih-sedih gimana. Melankolis. Nah itu, terus kemudian suatu hari aku nonton lah ada One Piece nih. Episode 1 kayaknya aku nonton sih di TV, kayak mereka kayak ada yang karet-karet itu kan sih? Karet-karet terus naik kapal itu doang kayak, tapi terlalu absurd gitu loh. Ada yang karet, ada yang, aku tadinya berusaha mikir logis karena kayaknya aku udah mulai agak gede kan itu. Doraemon aja udah mulai aku tinggalin karena tahu-tahu udah bisa kemana-mana kan Doraemonnya. Nah sekarang kok jadi begini? Nonton. Kira-kira yang bisa jelasin nggak secara ringkas atau aku dulu? Oh yaudah, aku dulu ya. Tapi jangan susah ya, karena ribuan episode nih. Dia nontonnya anime, aku nontonnya manga. Mana yang lebih bisa menjelaskan dengan bagiku jelas manga. Karena anime tuh yang gambar, bukan yang aslinya. Iya. Makanya ada banyak informasi yang hilang ketika orang nonton anime. Tapi kerennya gambar bergerak ada di anime. Ya, itu bergerak. Makanya aku nggak pernah nonton anime, wasting time. Tapi kan nggak ada warnanya, nggak asik. Justru itu. Imajinasi itu kadang-kadang lebih penting daripada visual. Makanya orang baca Harry Potter pas nonton, ini nggak seperti yang gue bayangin. Iya. Lebih menarik bayangan gue. Tapi aku baca kalau sudah animenya keluar. Iya. Biar lebih tergambar lagi ya. Bukan. Apa? Aku nggak mau ketika sudah tahu jalan cerita, terus gambarnya keluar. Jadi nggak seru. Nggak seru. Nggak menarik. Iya. Karena kayaknya Sifrun sama saya tim nonton film nggak pakai ulang.
Oh, 1 kali. Kan ada orang 7 kali, ulang 5 kali. Iya. Saya enggak, saya nonton sekali enggak. Udah selesai. Hawarin harus berkali-kali ya. Iya, betul. Hawarin berkali-kali. Dan tetap enggak ngerti ya. Hawarin tadi ingat cerita Abu Darda kayak ini. Kurang real. Oh gitu. Jadi tapi sama ininya. Sama, ceritanya sama, tapi dalam anime itu ada banyak yang hilang. Pertama ada. Pertama kalau soal violence itu nggak boleh. Violence nggak boleh. Contoh misalnya kalau tangannya tembus badan misalnya, nah itu di situ nggak tembus badan. Oh, mantul gitu. Nyisip tapi bolong gitu lah kira-kira. Nah, tapi nggak boleh keluar darah dan segala macam nggak ada. Nah tapi kalau manga itu ada. Yang kedua mangakanya langsung gambar. Kalau yang anime enggak, itu orang bayaran. Studio. Jadi kira-kira gitu. Nah itu salah satunya. Ternyata bucin anime juga begitu ya. Nanti antum cerita dulu, nanti saya lengkap. Oke. Dari besarnya. Aku cara garis besarnya dari hiburan ke One Piece. Ya. Jadi benar kata Ustaz Felix bahwasanya customize itu Rasulullah ketika menjawab. Ya. Jangan. Kenapa Rasul bilang la rihatal ba'dal yaum? Nggak ada istirahat setelah hari ini. Itu ngomongnya sama Khadijah. Oh, sebagai sosok yang iya, ngomongnya sama Khadijah. Kalau antum yang bertanya, antum langsung murtad dibilangin gitu, bro. Dan Rasulullah nggak mungkin bilang gitu. Kayaknya kalau aku nanya, Rasul, ada apa? Bilang gini, lu lumayan dulu aja sana. Antum puasin dulu. Nanti kalau dikasih amanah jadi murtad kayak ini ya. Kayak siapa yang disuruh pulang tuh siapa? Yang berzina? Enggak, bukan yang dia minta mau Rasul kasih aku berapa ayat itu, terus disuruh pulang ke kampungnya dulu itu loh. Oh, Abu Zar Al-Ghifari gitu ya. Suruh mengislamkan dulu. Lu pulang dulu aja gitu. Sama Daus yang kemudian pulang bawa Abu Hurairah bin Amr ad-Dausi. Jadi sesuai porsinya ya. Tapi gini, itu bisa dipukul rata ketika tidak ada rehat setelah hari ini. Sebab itu berubah poros, berubah rules kehidupan Rasulullah berubah. Jadi selama ini orang itu beranggapan, misalkan saya kemudian di sekolah institut kesenian saya diajarkan dengan benar-benar bahwasanya seni untuk seni, hiburan untuk hiburan. Piano suami kamu, istri kamu. Ada instrumen. Iya, akan ada perempuan, ada ceweknya. Instrumen kamu itu pasangan hidup kamu. Pasangan hidup. Jadi ibaratkan seni untuk seni. Tapi ketika Rasulullah bilang kayak gitu, itu bisa diartikan hiburan itu untuk Allah, semuanya untuk Allah. Porosnya yang dimaksud ya. Kita berilah bukan untuk semata-mata diri kita, bukan semata-mata untuk kerihlahan itu, tapi untuk Allah. Itu ya. Maka banyak momen di mana Rasulullah itu bagi saya itu rihlah. Tapi goalsnya adalah dakwah. Goalsnya adalah chemistry antara sahabat Rasulullah. Contoh, Rasulullah punya 4 sahabat paling dekat. Nah, 4 sahabat paling dekat itu pernah loh jalan-jalan ke Gunung Uhud yang kemudian hadisnya banyak. Ke gunung Sur, ke Gunung Nur, Jabal Nur. Kemudian gunung itu bergetar. Pertanyaannya, ada nggak hadis yang kemudian menjelaskan omongan Rasul di atas gunung itu apa? Kecuali selain dia kamu kejadian. Selain kamu Uhud, di sini ada orang siddiq, ada seorang nabi, dan juga ada para mujahid, para syahid, para syuhada. Gak ada omongan selain itu. Artinya apa? Saya menganggap ini hiking versi Rasulullah. Iya benar. Maksudnya nggak dikasih ini lagi ngapain sebenarnya kan? Ini touringnya Rasulullah. Atau kemudian versi jarak dekatnya dalam kota. Ini kan keluar kota ya, meskipun dekat ya. Ini kan keluar kota. Jarak dekatnya. Ada momen di mana Rasulullah di dalam sumur nyemplungin kaki. Ngapain? Ngadem. Jeplak ciplung itu ya? Ngadem. Kemudian sahabat yang menjaga. Kalau nggak salah sahabatnya siapa ya? Yaman. Fulan. Fulan. Siapa tuh yang tempat rumahnya yang ditumpangi Rasulullah? Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub Al-Ansori. Ya Rasul, biarkan aku jaga kamu supaya kamu bisa rileks dengan nyaman. Tiba-tiba Abu Bakar datang. Nah, hanya Abu Bakar yang kabarkan tentang surga buat dia. Suruh masuk Abu Bakar sini. Karena sahabatnya, orang-orang circle terdekat Rasulullah. Kemudian nyemplungin kaki. Kemudian datanglah Umar, kabarkan. Seru ya. Kemudian datang lagi Utsman, kabarkan Utsman. Cuma ada fitnah yang akan menimpa dia nanti di ujungnya. Maka salah satunya itu hadis itu tuh pas lagi tadinya. Iya, lagi di dalam sumur. Iya, oke. Dan aku pernah dengar soalnya dan tempatnya tuh gak cukup buat Utsman.
sehingga di bibir yang berbeda Utsman duduknya. Dari situlah kemudian para sahabat, para ulama meyakini ini adalah bisyarah atau ini adalah visi dari Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan daripada Utsman, kabar salah satunya untuk Utsman, bahwasanya Utsman nanti mati kena fitnah dan mati tidak dikumpulkan dengan 3 sahabatnya. Jadi tempatnya berbeda. Nah ini rihlah ya versi Nabi, istirahat versi Nabi. Contoh salah satu, kalau sama sahabat yang lain, ya Bilal lagi capek, arif Nabi sholat. Hiburi kami dengan sholat. Qomat, azan, itu hiburan bagi kami. Nah itu tugas kita. Itu tadi dibilang idealnya. Gitu ya. Itu tugas kita, hiburan boleh asal dalam rules dakwah. Yang kedua, upaya kita pribadi. Ini upaya kita secara kolektif. Membuat orang memiliki lifestyle hiburan untuk Allah. Bukan untuk seni, bukan untuk kapitalis, bukan untuk diri sendiri, tapi untuk Allah. Gimana caranya orang bisa terhibur, tapi dengan itu dia dekat sama Allah. Tapi niatnya untuk Allah. Jadi misalkan Izar nggak punya gambaran. Ini mau motong film apa? Antum mungkin ibadah antum saat ini banyak-banyakin nonton film. Karena antum editor tapi nggak pernah nonton film. Nggak mungkin gimana ya bener. Memotong dari mana? Tapi kalau ada anak pondok bilang ke saya, Ustadz tolong kasih list saya film-film supaya santri-santri saya punya pandangan seperti Ustadz terhadap film-film. Itu bilang nggak, saya nggak kasih. Iya benar. Karena mereka santri. Iya bukan tempat mereka. Tugas mereka. Bukan tugas mereka. Rihlahnya beda lah ya. Dan belum ada jaminan dia akan keluar sesuatu seperti yang saya punya ketika saya melihat angle yang tidak dilihat orang. Kalau editor nonton film, bayangannya ini bisa dipakai untuk scene apa, ini benar. Kalau anak santri dinikmatin jadi malah jadi bahaya ya. Dan apa ya, landasan berpikirnya belum ada. Saya hidup sama Hawariyun lama. Tapi kalau Hawariyun nonton film yang sama dengan saya, kacau dia. Bahaya dia. Dia pernah menonjok TV loh. Kan ada adegan waktu itu 2 garis biru ya kan ya. Itu kan hamil di luar nikah ya. Mau ditonjok cowoknya. Benar. Itu film Tapi ketika kita pergi ke Jogja, itu jadi bahan kajian. Bahan kajiannya dia. Aku yang nonton. Iya benar. Itu bahan kajian. Ya itu tugas kita secara kolektif, bagaimana lifestyle umat itu bisa hiburan tapi lillah. Yang kedua, bagaimana tugas kita pribadi menjadikan ibadah itu sebagai hiburan buat kita. Rasanya hiburan, taste-nya itu hiburan. Idealnya beban tidak selama ini kan beban sholat ya taraweh kok lama imamnya gitu ya. Kenapa kok di masjid ini imamnya cepat? Kita kan dukung Sifron sebagai khotib Jumat. Oh iya, karena cepat. Kalau khotib Jumat kan beda. Memang begitu ya. Ciri orang yang berakal itu cepat khotib Jumatnya. Itu kan berbeda konteks ya. Nah, kalau kita ngomongin Eiichiro Oda, ngomongin Sopo itu yang nulis One Piece, yang ngomongin One Piece. Ngobrol dong. Odading Sensei. Odading Sensei. Kalau itu Oda Sensei. Oh iya. Ya, Eiichiro Oda itu dia punya prinsip yang sama dengan yang diimpikan oleh Rasulullah kepada umatnya. Cuma tidak mengacu kepada lillah. Tidak kepada Allah. Dia benar-benar menyerahkan hidupnya untuk karya One Piece. Dia masih hidup kan? Dia masih hidup. One Piece itu kan hampir seumuran kita ya. Karena kita dari kecil sampai sekarang belum habis. 90-an sampai 2000. Gile. Iya. Gile. 98 Dan dia ya? mendedikasikan buat karya itu. Itu nggak habis tuh ceritanya gitu. Iya, 98 sampai 2021 udah. Itu berarti nggak mungkin dikejar nontonnya kayaknya. Iya. Dan jangan kalau antum, jangan. Enggak sih, nggak. Dan itu banyak hal yang ilmiah, Mas. Jadi dia punya alasan. Walaupun ilmiah. dia make karakter yang aneh-aneh gitu ya. Dia punya alasan yang ilmiah di situ dan dia benar-benar riset. Dan orang ini salah satu yang bikin aku takjub, bahwasanya sehari tidur 2 jam. Ya. Sisanya dia pakai buat riset One Piece, buat gambar One Piece. Kalau keluarganya mau ketemu dia, kalau anak saya mau ketemu, istri mau ketemu saya, jadwal dulu pergi ke kantor. Nginep di kantor. Terus sampai di kantor, sebentar. Ini urusan pribadi ini atau ini urusan jadi pemimpin negara ya. Matiin lampu ya. Makanya. Jadi saking dedikasinya sama sebuah karya. Ini untuk sebuah karya, untuk yang tidak sesuatu yang jelas-jelas di akhirat dia gak dapat apa-apa. Dia mati gak dapat apa-apa. Dia mati kecuali nama harum, dunia habis, dia juga habis. Nah, tapi dia sekomitmen itu. Kenapa kita gak bisa kayak itu? Aku ngelihat Oda tuh malu loh. Aku nggak merasa menyesal begadang-begadang. Makanya aku Odading Sensei. Odading Sensei.
Itu Oda itu. Rohatal Badaliyau. Itu Oda dalam arti kalimat itu diucapkan sejak One Piece episode 1. Dalam poros yang berbeda. Sampai sekarang ya. Udah berapa tahun berarti kurang lebih? 98 2021. Usia dia berapa tuh? Berarti sekitar 21 tambah 2 tahun, 23 tahun. Itu sebentar lagi udah hijrah. Iya, berarti kan 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah ya. Udah hijrah. Iya, berarti bentar lagi kayaknya udah ini One Piece Wada. Iya, betul. One Piece Wada. Nah, closing ya. Kalau saya mau jelasin sesuatu yang lebih dari yang lebih mendasar lagi ya. Nyambung yang tadi sebenarnya. Jadi gini, kalau kita mau melihat hiburan manga gitu kan ya, manga, anime ataupun apapun di Jepang ya. Kita harus tahu dulu bahwa di Jepang dan hampir di tempat-tempat yang lain, cerita, kisah itu adalah cara simbolisasi untuk memberikan satu pelajaran. Contoh ya, saya bilang gini ya, contoh kerja keras dan segala macam. Contoh ya misalnya, ketika kita bicara tentang nilai-nilai yang ada di Amerika misalnya, mereka tidak menemukan kondisi itu di dalam dunia nyata, sehingga mereka pikir bahwa kami harus menelurkan nilai ideal ini dalam sebuah film. Maka muncullah superhero. Makanya saya bilang film itu tanda di situ nggak ada. Iya, inspirasi biasanya muncul dari problem. Betul. Nah, berarti ada satu kisah Avengers, Spider-Man, Thor dan segala macam itu karena mereka nggak punya hero di dalam hidup mereka. Ketika mereka ngelihat kejahatan mereka diam aja, mereka ignorance dan segala macam. Mereka nggak pernah hormat pada orang tua misalnya, atau misalnya dengan cewek mereka nggak merasa kesatria dan seterusnya. Maka muncul cerita superhero. Contohnya lagi di Korea misalnya. Kenapa banyak drama Korea yang romantis? Saya duga laki-lakinya tidak romantis. Oh iya, langsung orang Korea. Saya duga itu kan ya. Karena ada satu nilai-nilai tertentu yang ingin disampaikan. Dan nilai-nilai yang pengen disampaikan itu paling mudah kalau dia bisa menerobos seluruh filter dalam kepala manusia. Jadi seluruh filter tuh diterobos. Filter yang paling kuat kayaknya akal logis ya. Logis. Berarti harus dibikin nyaman supaya baper kali ya. Betul. Logis, lalu kemudian keyakinan dia, budaya dia, semua terus di-bypass. Nah, bagaimana membypass semua ini? Inilah namanya industri entertainment. Benar. Dengan hiburan orang bisa bolak-balik. Iya kan dulu kan misalkan ya, dimanipulasi. Ini hamil di luar nikah, itu pasti orang kan stres ya. Benar. Ini dia nyanyi, hamil duluan nyanyi. Berarti kan dia membypass itu semua dengan hiburan kan ya. Dibikin film. Dibikin film dan segala macam. Zahra juga ambil di luar nikah. Dan pertanyaannya, apakah ini salah? Tidak. Sekali lagi kita masuk dalam sesuatu yang lebih dalam. Apakah ini salah? Tidak. Karena hiburannya tadi ya. Betul. Ini industri hiburan ini itu untuk membypass semuanya itu. Karena Rasulullah SAW dan agama Islam secara keseluruhan itu membypass hampir pada keyakinan seseorang untuk menanamkan satu nilai. Iya. Contoh, ketika ada yang nanya, kenapa sih semua ayat tuh tidak diturunkan sekaligus? Supaya pas momen ya. Nggak ada kisahnya. Nggak ada ceritanya, nggak ada momen yang bisa membypass semua itu sehingga para sahabat tuh ngerti ini ayatnya tentang ini. Padahal di langit udah jadi keinget udah satu bendel ya. Itu industri informasi syariah. Jadi makanya kita kalau sekarang mungkin mencoba menghafal emang butuh proses karena nggak ada kejadiannya gitu. Nggak ada kejadiannya. Karena kita nggak membypass semua itu, nggak masuk sampai ke hati. Kalau bahasanya Rasulullah, Quran mereka cuma sampai tenggorokan. Tapi nggak bypass sampai ke dalam hati mereka sampai mereka firm dengan ayat itu. Nah, makanya pas diacak-acak ketika Rasul udah mau kan disusun ulang kan waktu udah mau wafat kan ya. Itu orang bisa aja gitu di kepalanya nempel semuanya. Betul. Nah, itu kita lihat bahwa Jepang memahami untuk menanamkan satu nilai yang tepat itu adalah salah satunya lewat cerita, lewat kisah. Dan akhirnya kisah ini berkembang dari kisah tuturan, lalu kemudian kisah tulisan, menjadi kisah kemudian gambar, lalu kisah kemudian gambar bergerak. Yang kemudian sekarang jadi 3D dan segala macamnya. One Piece termasuk salah satu di situ. Maka kalau kita lihat seluruh kemudian industri hiburan yang ada, maka mereka selalu merujuk pada kisah hidup manusia dan manusia nggak akan mau nonton itu kalau dia nggak relate dengan kehidupan dia. Benar sih. Saya pernah nonton tentang ketika Pixar menjelaskan tentang film-film mereka itu. Lalu mereka ditanya, kenapa sih Pixar tuh semuanya sukses? Karena kata mereka, it's not about us, but it's about you. Tapi ini adalah tentang kamu. Dia cerita tuh, contoh misalnya kayak yang itu emosi itu apa tuh? Emosi. Yang itu ada bola emosi itu ada kesedihan, ada kegembiraan. Ini film. Apa judulnya? Inside Out. Inside Out. Jadi ada satu film judulnya Inside Out. Kenapa? Karena kebetulan itu seluruh orang-orang tim Pixar itu mereka cerita, kami baru punya anak.
Dan kami semua punya anak pertama. Karena mereka satu angkatan, lalu kemudian mereka kerja di Pixar, lalu kemudian mereka sama-sama inilah orang-orang keluarga muda, mereka punya anak pertama. Dan semuanya itu mereka bilang, kami punya pengalaman yang sama. Anak pertama kami nggak tahu apa-apa. Dan tiba-tiba salah satu orang di antara kami, mereka cerita, orang itu selalu kemudian bahagia seumur hidupnya, ketemu senyum kayak nggak ada masalah. Dan ketika kami main ke keluarganya juga begitu, senyum semua. Sampai dia punya anak perempuan, tiba-tiba anak perempuan itu balik dan kemudian dia merasa sedih dan semuanya jadi berantakan. Kita nggak tahu kenapa ini anak orang satu keluarga happy semua, tiba-tiba ada yang sedih. Dan mereka kemudian mempelajari seluruh psikologi di situ dan mereka buat film Inside Out. Itulah kenapa Wano Kuni sangat diterima ya, Sat. Betul. Dan One Piece sangat diterima. Nanti kita jelasin. Itu momen dimana pemimpinnya zolim di satu pulau. Dan di One Piece secara keseluruhan bukan pemimpinnya yang zolim lagi, tapi pemimpinnya itu dianeksasi oleh negeri yang lain. Iya. Dan pemerintah dunia itu adalah pemerintah yang dibayar sama kaum borjuis. Iya. Jadi aparat nanti kita ceritain secara lengkapnya. Dan ini kenapa relate karena dia sejalan keluar rilis di tutup Mulkan Jabaria. Tutup. Enggak, maksudnya di Mulkan Jabaria di era jangan-jangan Oda baca hadis. Yang kita harusnya bikin karya seperti itu, kita itu gak diambil orang gitu loh. Oh gini. Keluarkan nama komik. Balik lagi ke nilai yang tadi ya. Nah, berarti nilai itu adalah sesuatu yang pengen dideliver oleh orang-orang Jepang. Nilai tentang kesetiakawanan, nilai tentang membantu orang lain, jangan abai terhadap dunia, jangan putus asa, jangan mudah bunuh diri. Selalu akan ada orang yang lain. Padahal faktanya paling tinggi. Banyak bunuh diri. Jadi itu bentuk kritik sosial juga mungkin. Nah, orang Naruto yang paling diingat adalah kalau kamu suruh saya nyerah, saya tuh paling susah untuk disuruh nyerah. Ada pelajaran yang saya nggak mungkin lulus, suruh nyerah. Maka kamu jangan suruh saya nyerah, saya pengen jadi Hokage. Pokoknya setelah apapun yang terjadi, dia tetap pengen jadi Hokage. Sama kayak One Piece, yang disorot di situ apa? Nakama. Bahwa harta terbesar itu sebelum dia bilang tentang One Piece, itu adalah harta terbesar adalah teman, gitu maksudnya. Dan teman-teman tuh punya ceritanya masing-masing, punya plotting masing-masing. Jadi ada plotting One Piece, ada plotting karakter. Dalam lagi setiap plotting karakter itu adalah nilai-nilai dasar yang diinginkan oleh Oda Sensei. Dalam kasusnya Rasulullah misalnya ada karakter-karakter tertentu pada para sahabat yang di-highlight. Itu detail banget lagi ya dengan karakter yang paling besar di antara Ustadz Mustafa Umar tuh kalau nggak salah ya. Kalau salah nanti saya akan minta maaf pada beliau. Beliau pernah mengatakan bahwa saya menurunkan ada sekitar berapa? 99 akhlak di antara orang-orang muslim. Yang kalau diperas ada 22. Yang kalau diperas lagi ada 6 kalau saya nggak salah. Kalau 6 itu diperas dapat 1, yaitu adalah Al-Amin. Rasulullah adalah pusat dari semua akhlak. Dan itu diturunkan pada 4 yang lain, yaitu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali yang masing-masing punya highlightnya. Sama kayak sahabat-sahabatnya Luffy. Sebelum saya masuk ke sana, saya cerita sedikit ya. Saya cerita sedikit tentang plottingnya One Piece ya. Jadi yang kurang utama Luffy kan? Luffy itu pemeran utama, tapi sebenarnya bukan juga sih sebenarnya. Soalnya setelah itu kayaknya jadi banyak banget karakternya, aku jadi bingung. Nah itu tadi. Aku ingatnya Luffy sih, karena dia karet. Untuk menyampaikan satu pesan tertentu, kita harus punya semacam dunia bayangan. Nah kenapa kita perlu dunia bayangan? Karena banyak orang sensi di dunia nyata. Oh iya, makanya dibikin bayangan. Ya, jadi gitu ya. Aku jadi mengerti kenapa Nusa itu ada. Iya. Karena kehidupan kita belum Islami. Dan aku juga tahu kenapa Nusa ditiadakan. Iya. Karena balik lagi ke Oda Sensei. Nah, jadi ketika One Piece itu dibuat, itu adalah bentuk untuk menanamkan satu nilai kepada anak-anak muda dan itu nilainya benar-benar diriset. Apa yang relate bagi orang-orang? Kisah apa yang relate bagi sehingga orang bilang itu Zoro tuh saya banget. Itu Luffy tuh aku banget. Aku Sanji banget. Zoro tuh karakternya. Jadi karakternya kalau seandainya Luffy itu kayak misalnya kayak Rasulullah taruhlah kita nih. Iya, Zoro tuh kalau misalkan kayak begitu ya. Boleh enggak sih? Zoro tuh kayak kalau Umarnya di One Piece. Jadi dulu dia bajingan banget bunuhin bajak laut, pas ketemu Luffy, klik dia adalah orang paling setia. Ini ngeri ya. Aku curiga bener sih Oda itu. Iya, dia jiplak si Roh Nabawi dia. Kayak Marvel kan apa sering jiplak di ini juga kan. Bukan Marvel aja, Marvel termasuk Disney, termasuk Pixar benar-benar itu dan semua Kung Fu Panda itu kan nyontoh banget Nabi Musa. Dan saya punya keyakinan bahwasanya semua cerita keren yang dibikin oleh manusia itu hasil rekayasa jiplak dari wahyu. Antum
Antum tahu nggak? Ada satu penulis namanya, aku jadi lupa, Joseph Campbell kalau nggak salah. Nanti coba nanti di search ya. Kalau nggak Joseph Campbell, pokoknya ada Campbellnya pokoknya. William Campbell. Dia itu menulis satu buku judulnya A Hero in a Thousand Faces. Jadi dia bilang seluruh kisah kepahlawan itu sebenarnya sama. Semua kisah kepahlawan itu sama. Semua plotnya sama. Dan dia bilang ini ada plot yang harus diikuti oleh setiap orang, pola yang harus diikuti oleh semua orang. Dan saya lihat plotnya dibagi berapa, antum tahu nggak? Dibagi 19 plot. 17 plot. 17 plot itu kayak 17 rakaat. Dan dalam setiap beberapa waktu yang lain dia menceritakan beberapa hal yang kayak Islami dan dimasukkan dalam kemudian bukunya itu. Saya bilang ini jangan-jangan orang Muslim. Saya klik, dia Muslim atau bukan? Tahu nggak ya saya dapat apa? Sebagai peneliti, dia neliti Yahudi, dia neliti Islam, dia neliti Katolik, dia neliti seluruh kemudian cerita-cerita animisme dan dinamisme, gods of Greeks dan segala macam, god of Romans dan segala macam, dan semua itu dibuat dalam satu ini tertentu. Dia bilang semua film, semua agama, bagi dia karena dia orang ateis, semua agama, semua kisah-kisah dewa-dewa semua sama. Artinya ada plot. Yang pengen saya kasih tahu di sini adalah setiap orang yang belajar tentang industri informasi atau industri hiburan ini, dia pasti belajar agama. Oh, dia pasti ngambil dari situ. Minimal hanya jadiin sebagai referensi. Maklumat lah ya tadi. Maklumat. Kenapa saya tahu? Karena kalau kita kalau kita tahu tentang game, bukan game kayak Xenogears, kayak misalnya Final Fantasy, itu juga sama. Praproduksinya itu belajar agama. Belajar agama, belajar psikologi. Makanya yang dipakai apa? Ninawa, Niniwe. Orangnya Yunus. Mereka tuh mau bikin karya seni, belajar agama. Kita menikmati seninya nggak belajar jadi. Nah, karena dia pengen menyampaikan suatu informasi yang harus masuk bypass semua itu. Benar. Gimana caranya supaya itu bypass gitu loh maksudnya. Dan agama sering berhasil untuk membypass itu semua kan. Iya. Kita tiru yuk pola mereka ya. Itu dia. Dan di dalam talbis iblis itu lah. Emang gitu tugasnya iblis, mencemari kebaikan, menyelewengkan, yang buruk jadi bagus. Yang bagus jadi jelek. Seolah-olah kalau kita nonton superhero, lah ini kan Muhammad udah ada di toko yang lain. Kenapa harus beriman sama dia? Di tempat-tempat lain ada. Pas baca bikin saingan-saingan, tandingan-tandingan. Nanya, aku kok mendengar Sirok biasa aja ya kak. Kenapa ya? Aku bener-bener dia kayak dia nanya lu sebagai bentuk kesedihan gitu loh. Nah aku mikir ya karena mungkin yang pas nonton Avengers tuh kayak heroik banget. Itu dia. Karena nggak ada yang bisa menjadikan Sirok tuh relate bagi dia. Seperti bagaimana, makanya kan kita jelas tentang plotnya One Piece. Kenapa One Piece itu kemudian sangat relate bagi orang? Karena plotnya itu adalah menceritakan tentang kisah kamu. Kisah kamu, dan setiap orang punya satu kesamaan. Kamu pasti pengen sesuatu kan? Kamu pasti pengen dapat sesuatu kan? Dan apa kata orang-orang Pixar? Ada satu kesamaan yang diantara seluruh film-film itu mereka punya adalah bahwa setiap orang itu nggak suka dengan status quo. Setiap orang perlu perubahan. Setiap orang perlu untuk berubah. Maka kalau misalnya contoh ya, biasanya di film-film kayak mereka itu selalu ada kayak gini. Aku mau jadi seorang pahlawan. Nggak mungkin, kamu miskin, goblok gitu kan. Kamu tuh siapa sih? Gitu ya. Siput tapi pengen ngebut. Kayak gitu-gitu kan ya. Orang miskin tapi pengen menikah dengan putri. Itu nggak mungkin, against all odds. Kamu itu harus kemudian melawan seluruh dunia. Let it go. Dan kalau aku harus melawan seluruh dunia, maju semuanya. Gue banget nih gitu kan ya. Nah itu adalah itu adalah One Piece. Nah One Piece itu kemudian dalam kisah perjalanannya ada banyak plot yang dibuat, termasuk tadi ada plot Wano Kuni, mereka sebutnya arc gitu kan ya, stage. Ada arc Wano Kuni, ada arc Marineford, ada arc yang lain. Jadi ada satu kisah tertentu, jadi antara plot besar One Piece ada plot karakter, ada plot tempat untuk menyatakan satu hal tertentu. Nah kalau Wano Kuni ini luar biasa. Kenapa? Karena One Piece ini bisa dianggap begini. Ada satu pemerintah dunia namanya. Pemerintah dunia ini dari orang-orang khusus yang nggak boleh dibantah. Pokoknya karena mereka lahir khusus, kamu harus terima saya khusus. Status quo. Mewakili status quo dalam kehidupan nyata gitu kan ya. Padahal bukan orang situ. Bukan orang situ. Dan mereka itu padahal bukan pribumi ya. Dan mereka itu merupakan gabungan antara orang-orang yang selesai daripada satu namanya kejadian tidak diketahui. Ada satu unknown age. Ada satu kejadian tidak diketahui. Setelah ini huru-hara ini berakhir, maka orang-orang yang tersisa ini membentuk kemudian kita bentuk, kalau sekarang PBB lah kira-kira. Nah, kita bentuk era, unknown era atau unknown age. Nah, jadi setelah mereka berkumpul itu ada satu yang nolak. Aku nggak mau ikut dalam konspirasi ini. Aku nggak mau ikut dalam konspirasi ini, sorry ya. Tahu nggak negara itu namanya apa? Arabasta. Wow. Itu kan ya. Itu salah satunya misalnya. Nah, jadi setelah
setelah kemudian semuanya menolak, semuanya bersepakat. Yang bersepakat nih untuk melindungi kekuatan mereka, untuk melindungi status quo mereka pakai tentara. Dan orang-orang yang tahu cerita yang kosong itu, satu pulau dihabisin semua. Ohara. Ada satu yang lewat, itulah yang bisa membaca sejarah. Sejarah ini adalah sesuatu yang sangat ditakuti oleh pemerintah, sampai pemerintah mengeluarkan perintah pada Kaigun, pada tentara dunia ini. Kalau ada orang coba baca sejarah, ngomong aja, tangkep. Wow. Mereka nggak boleh tahu. Wow. Karena pengetahuan itu yang paling berbahaya. Pengetahuan itu yang paling berbahaya ya. Berbahaya. Jangan sampai tahu. Nah kalau Cyclone di One Piece yang dibakar itu tadi. Apa? Yang dibakar di pulau Ohara itu. Profesor. Karena dia ngerti sejarah ya. Dia ngerti sejarah ya. Benar-benar. Iya. Makanya K-pop aja. Aman. Ya. Dan itulah kenapa daulah Islam itu runtuh kan ketika perpusnya dibakar. Iya benar-benar. Nah, orang hilang dari sejarahnya ya. Dan itu belum selesai. Ketika pemerintah dunia itu membentuk satu tentara untuk melindungi kepentingan mereka juga membentuk golongan-golongan tertentu untuk ngerjain kerjaan-kerjaan kotor. Iya. Jadi penjahat dipekerjakan untuk ngerjain kerjaan kotor. Dan kerjaan-kerjaan kotor mereka ini, mereka meng-hire buzzer. Untuk memframing para bajak laut untuk bahwa inilah kesalahan dari dulu ada di bajak laut ini. Mereka yang buat masalah di dunia. Oh, jadi bajak laut jadi jelek citranya karena radikal dan segala macam. Oh, bajak laut yang benderanya hitam ya? Iya. Dan di antara bajak laut di tengah benderanya ada putih-putih apa? Oh, tengkorak kan biasanya gitu, tengkorak. Ini kayaknya langsung di take down kayaknya. Enggak ada bener kan bajak laut kan benderanya. Nah, dan setelah di antara bajak laut ini ada orang-orang keturunan tertentu yang sangat ditakuti. Karena mereka langsung berkaitan dengan kejadian sejarah itu. Habib dalam kehidupan. Kayaknya susah banget ya kita ngobrol di sini ya. Soalnya mirip banget. Susah banget kita ngobrol di sini. Dan kadang-kadang pemerintah ini juga suka membuat satu gerakan-gerakan yang aneh. Itu di. Contoh dia buat misalnya Shichibukai. Ada 7 bajak laut yang dipilih oleh pemerintah. Oh, ini yang didanai. Ya. Didanai. Mereka lah yang kemudian buat segala macam yang aneh-aneh lah kira-kira untuk melindungi tadi secara non formal. Dan ternyata di antara setelah 7 ini dibubarkan, mereka mulai mencengkram penguasa-penguasa non formal. Ada 4 kaisar di lautan itu. Nah, 2 kaisar ini sekarang lagi berkoalisi. Yongko. Dan satunya perempuan, satunya cowok. Kita langsung skip aja bagian itu kan ya. Parah banget ya. Parah banget ya. Nenek. Saya tuh kemarin bener loh, nenek loh. Hah? Beneran gambarnya? Nenek. Namanya itu Big Mom dan itu nenek. Big Mom. Dan pakaiannya merah. Saya dari tadi sudah nahan loh. Dari tadi saya sudah nahan loh. Saya nggak mau ngomong kalau dia gendut. Gitu kan ya. Iya gendut ya. Oke. Jadi nanti terserah Abil lah yang lihat sama gimana bisa. Sayang banget ya. Serah lu Abil. Dan dia berkoalisi dengan orang yang bisa berubah jadi naga. Aduknya 2. Anak buahnya Kaido berapa orang? Anak buahnya Kaido banyak 9. Ya, oh, saya nggak mau. 9. Ya udah. Iya. 9 negos di bawahnya. Iya. Jadi saya jadi melanjutin atau enggak nih kita? Lanjut banget tidak serius. Nah, jadi udah nanti yang lain tuh urusan editor ngomong aja. Nah, jadi perjalanan mereka tuh sangat relate. Dan orang-orang Jepang ketika mereka nggak ngerti itu aja, ini kayak keren banget ya. Nah, itu plotnya One Piece sampai dengan sekarang. Nah, makanya kita bilang berarti sekarang sedang berlangsung di titik apa nih? Maksudnya cerita yang lagi Wano Kuni tadi. Wano Kuni. Yang tadi yang paling relate tadi. Oke. Nah, jadi sehingga ini untuk overthrow sebuah hal, dan ini ada banyak sekali hal-hal yang kemudian kita bisa lihat. Orang-orang bilang bahwa permasalahan utama ada pada radikalisme bajak laut. Iya. Tapi mereka nggak lihat korupnya pemerintah dunia dan petantang-petentengnya Tenryubito itu. Antum tahu benderanya pemerintah dunia warna apa? Gak usah. Apa? Biru dan putih. Dan ada garisnya. Nggak, kalau orang Jawa gitu ya.
Nah, artinya kalau kita bisa lihat ya ini sekarang yang kita bisa kenapa sih banyak orang yang relate dan kenapa saya secara pribadi nulis itu. Dan setelah saya nulis itu ada teman saya ngirim. Ternyata dulu pernah ada di zamannya Islam ketika pemerintahnya lagi zolim, itu orang nggak bisa kritik. Oh iya. Sehingga mereka pakai mereka pakai karakter cerita, binatang. Fabel untuk mengisahkan. Contoh misalnya ya. Tuh adil, kita juga ngomong penggunaan Islam juga begitu. Ada yang pernah dikritik pada saat itu adalah contoh misalnya ada pemimpin singa. Yang dibantu oleh jenderal-jenderal anjing. Gitu kan ya. Lalu kemudian mereka dibantu oleh hakim-hakim monyet. Nah, itu kemudian diceritakan dan ternyata setelah dicek Rasul pernah ngasih hadis yang kayak gitu. Ada di zaman kalian gitu kan ya, yang dimana pemimpin-pemimpin itu kayak singa dan mereka dibantu oleh kemudian orang-orang yang bersifat seperti serigala dan anjing, kira-kira begitu. Yang itu ada hadisnya memang fabel gitu maksudnya, diwakilkan dengan binatang gitu maksudnya. Dan ini bukan menghina ya, tapi kita lihat bahwa kita tuh kan disuruh membaca segala sesuatu ya. Nah, makanya di One Piece itu juga ada karakter-karakter binatang, ada karakter fabel di situ, dan makanya ada perwakilan, ada yang karet, ada yang kemudian nggak pakai apapun. Setiap apa yang kamu minta ada konsekuensinya. Kalau kamu makan buah setan, kamu nggak bisa berenang, gitu maksudnya. Dan kamu harus dilindungi oleh orang lain. Kamu harus sebagai bentuk apa simbolisasi gitu ya. Betul. Kamu harus punya chef, kamu harus punya dokter di satu kapal, kamu harus punya henchman di satu kapal, kamu harus punya penghibur di satu kapal, punya sejarawan, punya navigator. Satu orang yang selamat di satu pulau itu ya diambil Rufi itu. Kalau penghiburnya ada tengkorak. Bruk. Iya, tengkorak. Antum jadi simbol bendera nanti. Iya. Jadi balik lagi ke situ, pada ujungnya adalah nilai-nilai yang ditanamkan sama orang-orang yang buat anim. Tapi sayangnya di Jepang mereka sudah nggak bisa lagi untuk ditanamkan dengan nilai-nilai itu. Karena kenapa? Karena sudah parah. Begitu mereka dikasih anim, begitu mereka dikasih manga, yang terjadi adalah mereka ngayal. Halu ya. Nah, sekarang yang paling banyak coba genrenya apa? Yang termasuk yang paling banyak isekai, dunia lain. Saya udah bosan dunia ini. Siapa tahu saya di dunia lain tiba-tiba jadi seorang raja yang diinginkan oleh banyak orang. Atau punya istri banyak dan halu. Sama di Korea juga soalnya genrenya lebih banyak suka fantasi. Dan akhirnya mereka nggak mau keluar rumah. Iya benar. Akhirnya mereka kemudian ada fenomena hikikomori itu kan. Nggak mau keluar rumah. Ini nikah sama karakter. Waifunya adalah bantal gitu kan ya. Wife-nya bantal dan segala macam. Nah, ini kenapa? Karena tidak ada satu garis lurus. Jadi ingat ya, industri hiburan, industri informasi seperti yang tadi disampaikan Sifun, itu adalah sebuah hal yang namanya torikoh. Itu adalah metode. Itu adalah kulit. Tapi Anda harus punya spine. Ibaratnya kalau badan manusia itu cuma otot, tapi Anda punya kerangka. Kerangkanya Anda itu apa yang pengen Anda buat sebenarnya? Islam itu lebih jauh daripada itu. Pertanyaannya kenapa kita nggak buat kayak gitu? Jadi ini pentingnya. Ini baru bahasan poin pertama ya. Iya. Pentingnya umat Islam itu mulai mengentertaining. Ya. Dan Rasulullah kan sangat visioner. Sudah mengentertaining Rasulullah. Entertain di zamannya. Maka Rasulullah membypass pakai syair. Karena zaman itu syair. Dan Quran nggak ada yang bisa bantah bahwasanya kalau mau adu-aduan syair pakai ayat habis semuanya. Sekarang itu orang nggak relate karena kalimatnya nggak nyampe. Karena budaya sudah berubah. Nggak nyampe gitu ya. Karena sudah berubah, zaman berubah. Nah, itu PR buat kita. Kalau zamannya sekarang seperti ini, zaman dimana orang lebih mementingkan visual, lebih mementingkan kemudian. Berarti itu kayak yang Umar kemudian sampai masuk Islam gara-gara dengar Quran, itu kan kayak orang baper nonton film, berarti gitu ya? Betul, untuk zaman sekarang. Jangan berbayang-bayang ada orang yang masuk kemudian Islam hanya gara-gara syiar atau syair pada hari ini. Hari ini bener sih, orang nggak. Dan itu ada ini loh, previous event loh. Ada sebelum dia dengar Quran tuh ada kejadian sebelumnya. Dia dengar pas di Ka'bah. Meruntuhkan semua bypass seluruh filter tadi. Dan dia sudah siap dalam keadaan dengar Quran itu. Iya benar. Karena visioner itu lagi nabi. Masya Allah, aku prediksi. Oke, paham. Berarti tugas kita adalah gimana caranya mendelivery kemudian wahyu Allah ini dengan cara yang bisa menyentuh tadi hati orang ya. Dalam bahasa Mus'ab bin Umair, entertaining. Mus'ab bin Umair itu dua orang yang paling keras di Madinah, dua orang paling keras.
Usaid bin Khudair sama Sa'ad bin Mu'adz itu semua jatuh di tangan Mu'adz. Sayangnya itu nggak dikasih tahu apa yang dia lakukan. Cuma duduk lalu kemudian ngobrol sampai nancepin tombak. Setelah itu langsung bilang, kalau saya mau masuk Islam kira-kira gimana? Nah ini pasti ada sesuatu yang dilakukan. Kenapa harus Mus'ab yang maju? Kenapa bukan As'ad bin Zurarah? Kenapa bukan Abu Bakar? Kenapa bukan yang lain? Ini ada satu metode yang kita masih blank. Yang itu udah pernah dilakukan oleh orang-orang zaman dulu di masa-masa kejayaan mereka. Utsmani itu semua pada drama. Di Utsmani itu ada pada drama, ada kisah-kisah tentang segala macam, sehingga mereka bisa menanamkan nilai-nilai itu pada masa dengan cara yang terbaik. Jadi kenapa bukan kita yang nguasai itu gitu maksudnya? Kenapa kita nggak riset? Kenapa kita malas praproduksi dan segala macam gitu loh? Itu baru poin pertama. Kan ya. Poin yang berikutnya adalah balik lagi ke kita secara relate. Kita sudah tahu nih ada satu industri hiburan dan segala macamnya. Pertanyaannya, gimana kita menyikapi? Balik lagi ke tadi cerita Sifrun tadi kan garis besar ya. Nah maka kalau antum wajib bagi antum untuk update itu. Karena kalau nggak ada orang yang update itu, nggak ada orang yang bisa kemudian ngasih tahu mereka sudah masuk ke situ. Jangan Sifrun, jangan Hawariyun. Apalagi karena mereka punya tugas yang lain. Terus kalau ada orang bilang, saya tuh nggak suka sama Fuad. Kenapa? Materinya tuh terlalu drama, ringan, terlalu sepele. Bukannya terlalu ringan, terlalu apa ya, hina. Gitu hina. Oh gitu. Itu kayaknya dari dalam hati Ustaz itu. Dia mikir lama kayak apa ya? Kayak nggak laki banget itu kan ya misalnya. Ya udah kita bilang, memang bagus. Anu nggak usah ngawatirin orang-orang kayak gitu. Karena gue buat materi bukan untuk lu. Iya bener. Orang yang respect kepada kita. Speknya beda. Laptop gaming sama laptop editing beda. Sama. Jangan ditukar. Ada orang yang bilang, saya nggak suka ketika Ustadz Felix bahas tentang One Piece. Itu bukan untuk lu. Untuk orang yang lain gitu maksudnya. Sehingga kita harus memahami itu. Makanya kalau ada yang nanya, masih baca komik gak? Masih. Kepentingan saya untuk memahami itu. Biar untuk relate kepada orang-orang. Dan orang yang baca itu bukan sedikit. Dan orang yang baca One Piece itu biasanya itu di atas rata-rata itu intelektualitas. Iya sih, pantas aku nggak suka. Pantas Hawariyun Disco juga nggak suka ya. Kan gue sama Hawariyun dong. Loh, malah dia nggak suka. Karena mereka Attack of Titan. Loh, iya. Terus sama orang cerdas kan berkompetisi. Nggak, orang bego juga begitu. Nggak mau. Nanti Attack of Titan nanti coba saya lihat dulu. Nanti saya coba lihat. Oh iya, kayaknya cukup bagus kok San. Kita nanti kapan undang Disco juga untuk bahas, kan dia suka kan ya Attack on Titan itu ya. Makanya kita bisa lihat bahwa itu nggak sama dengan beberapa yang langsung bisa diambil seperti Doraemon misalnya, seperti Chinmi yang orang jahat sama orang baiknya tuh ya nggak bisa dibedain. Kayak Satria Baja Hitam, Gorgom tuh pasti jahat. Lalu kemudian Satria Baja Hitam pasti baik gitu kan ya. Itu nggak bisa dibandingin kayak gitu, nggak head to head. Nah makanya untuk berpikir, karena ini adalah nilai yang pengen ditanamkan. Berarti berlapis ya. Berlapis, nggak ada masalah. Nah jadi artinya kita nggak ada masalah untuk masuk ke dalam situ. Kalau memang itu kerjaanmu, kalau bukan kerjaanmu jangan. Jadi kalau ada orang nanya pada saya, kalau gitu saya harus baca One Piece, nggak usah. Kalau kamu nggak relate dengan tulisan saya, jangan baca One Piece supaya bisa relate dengan tulisan saya. Ingat, tulisan saya itu untuk yang sudah relate dengan itu, bukan untuk kamu. Kalau kamu belum relate, cari yang lain. Siroh Nabi, ikut kelasnya Siroh, ikut kelasnya Ekskul. Kalau bagi kemudian teman-teman yang Korea, atau ikut kelasnya Mas Husen biar lebih pintar dan lebih intelek secara langsung itu kan ya. Karena ini cuma wasilah. Benar. Gitu bukan itu poinnya gitu ya. Ini cuma kita jadi wasilah, bukan itu poinnya gitu maksudnya. Nah gimana kalau di situ ada gambar-gambar yang tidak senonoh misalnya dan segala macam? Ya jangan dilihat gambar-gambar itu, jangan dipantengin gitu maksudnya. Sama kayak di kenyataan kita senantiasa bertemu dengan orang-orang nggak pakai kerudung. Jangan dipantengin. Jangan dipantengin kan ya. Tapi apa kalau ngobrol? Gimana, Bu? Ini sayur 3. Mas ngapain begitu? Aurat. Enggak begitu juga ya. Nah, jadi artinya kita tahu bahwa kita bisa membatasi lah. Kita sudah tahu yang mana yang halal, yang mana yang haram, yang mana yang salah, yang mana yang Aku kaget. Fadil terpercaya. Halo, gak nyambung. Masalahnya antum yang ngomong. Jokes internet gimana aku gak ketawa ya. Nah jadi balik lagi memang One Piece nih, One Piece hiburan ini sesuatu yang memang kita harus bicarakan secara serius ya hari ini ya. Tapi tentunya itu cuma sekedar kita cuma kasih tahu supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Maksudnya biar aku nggak usah nonton lagi, cukup tahu dengan gambaran dan lu nggak ngomongin kekejar ya. Tapi dari situ aku bisa ngerti bahwa orang tuh serius banget ya bikin kayak gitu doang, man. Itu. Jadi malu sama diri sendiri, mendedikasikan hidup. Iya. Makanya itu quotes yang selalu kita ingat. Cukup dikatakan berdosa seorang muslim
ketika orang-orang yang bukan muslim untuk mencapai jalannya menuju neraka, dia berbuat sangat keras sekali sementara kita tidak sama seperti mereka. Nah, la rohatal ba'dal yaum. Kalau di apa? Jadi susah. Jadi berasa Khadijah. Karena tadi hard on ourselves, easy on others. Maka Rasul katakan itu pada Khadijah sebagai orang yang karena kamu adalah bagian dariku. Yuk kita hard on ourselves, easy on others. Kalau dalam anime Sakabatu, pedang terbalik. Tajam itu untuk diri saya, bukan untuk diri kamu. Kalau kamu benjol aja tak pukul. Iya. Tung. Dibentak aja kabur kok. Iya, enggak usah pakai pedang. Bisa cabut ya. Serius deh, enggak usah pakai pedang sama saya, Maya. Iya. Kalau di budayanya orang-orang anime atau wibu gitu ibaratnya atau otaku, itu ini enggak kayak kemarin kan Ustadz ngebedah MV jadi heboh nih. Ini kalau Ustadz ngomong begini kayak tadi nih, anak-anak otaku pada kayak so tahu nih Ustadz gitu nggak sih? Kemungkinan besar ya. Tapi gini, tapi bagi saya orang-orang ketika mereka memang merasa memiliki itu adalah sesuatu yang wajar ketika mereka nggak gitu kok. Ketika saya nulis One Piece juga banyak orang-orang yang reviewersnya bilang itu bahwa kan sudut pandang yang nonton. Tapi kalau menurutku itu dia. Menurutku pecinta Jepangan tuh lebih fair loh daripada daripada orang Korea. Makanya tadi yang saya mau lanjutin adalah dalam titik tertentu mereka merasa iya dia benar, walaupun itu berbeda dengan pandangan gue. Iya, gue nggak kayak gitu, tapi itu juga benar sih gitu. Karena saya juga nggak bisa menyalahkan kalau ada orang nonton One Piece lantas mirip dengan pengalaman hidup dia. Kan kuncinya relate tadi. Iya. Jadi kita nggak ada yang salah dalam membahas tentang berarti sesuatu. dia kayak punya beberapa lapis nilai kebenaran ya, biar kalau ke yang mikirnya besar juga relate, yang mikirnya sederhana buat dirinya juga relate gitu. Bahkan di kalangan orang Jepang itu, di kalangan orang Jepangan itu, mereka ada satu forum di mana mereka membuli dirinya sendiri. Karena mereka tahu bahwa mereka tuh halu. Dan mereka belum sampai satu titik hikikomori tadi. Artinya dia sudah nggak penyakit paling berbahaya bagi manusia adalah ignorance. Dan itu sudah didapat oleh orang-orang Jepang sekarang. Nah, orang Indonesia belum ignorance. Sehingga mereka menjadi kepo, masih heboh. Jadi mereka cuma menjadikan itu sebagai menertawakan diri sendiri. Oke. Gitu. Seru ya ternyata ya, dari hiburan bisa menjadi pembahasan yang menarik kayak gini, itu poin banget sih. Nah, jadi tadi teman-teman, hiburan itu tetap boleh, dan kalau bisa itu jadi kemudian wasilah dakwah, dan memang kamu udah expert di bidang itu, manfaatin lah dengan sebaik-baiknya kayak gitu. Dan itu penting banget bagi materi kita. Kalau seorang muslim menyampaikan materi itu, mereka harus paham plotting. Mereka harus paham tentang staging. Karena kita bukan ngomong begini karena ini sudah dilakukan oleh Rasulullah. Iya. Gitu maksudnya. Asal Anda mau belajar gitu loh. Karena ini bukan kayak gini loh. Gravitasi itu 9,8 meter per second. Emang cuma pas zamannya Newton aja baru 9,8 meter per second. Iya. Newton tuh cuma reveal aja. Reveal itu artinya it's already there. Cuma kamu membukanya dan kamu tahu angkanya berapa. Dan yang Rasulullah sampaikan itu adalah metode komunikasi paling efektif, mengubah orang, dan itu ternyata ada stagingnya. Ada kemudian plottingnya, ada planting, dan ada paybacknya, gitu loh maksudnya. Nah itu semua kenapa kamu gak belajar gitu loh, terutama antum. Tapi lucu ya ketika ada orang pakai gravitasi gak bilang, nah itu kan zaman Newton, kembali ke masa lalu kamu itu, kamu terbelakang. Kalau agama digituin. Iya, karena ada satu masa yang hilang. Yang tidak boleh dimention. Tidak boleh dimention. Masa itu saking hilangnya, hilang. Kamu disebut masa itu, kamu hilang. Dan antum tahu awal mula. Iya. Dan siapa yang hilang pertama kali? Iya. Jadi artinya, dan One Piece sebagai yang penutup ya, One Piece itu dimulai dengan kisah seseorang yang di tiang eksekusi. Di tiang eksekusi. Yang di pinggir pantai itu bukan? Bukan. Lanjutin. Lupa gue cerita. Dan dia bilang, kalau kamu ingin tahu apa yang saya dapatkan, kamu harus mengikuti sunnahku. Siapa yang tidak mengikuti sunnah? Enggak, jadi artinya ini bisa kita lihat. Itu dimulai daripada sesuatu yang menjadi misteri. Dan misteri inilah yang menjadi pengikat di dalam One Piece. Tentang satu masa yang hilang. Bisa jadi konten baru. Iya. Bahas. Baiklah teman-teman ya, semoga bisa bermanfaat episode kali ini. Nanti kita buat yang mau nanya lagi, mau kira-kira ini bukan Q&A ya, pembahasan soal ini dong. Nah itu kita silakan usul komentarnya di kolom komentar di bawah ini. Ini kayaknya in depth daripada seluruh diskusi yang kita buat pas Sabtu dan Ahad. Iya boleh tuh. Jadi misalkan pas Sabtu dan Ahad kita mention sesuatu kayak dibahas lagi dong lebih detail lah, itu bisa.
bisa diusulkan di bawah ini, dan juga masih kita tunggu usul nama programnya apa. Boleh, nanti kita coba cari lagi. Ya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Yang pakai bahasa Inggris pasti bukan pribumi. Dia pakai reaction, reply. Itu apa tadi? Enggak, tadi barusan. Bincang. Kalau di